Pada pasien dengan ARDS ya, problem utamanya itu sebenarnya bukan di alveoli pertama sekali, problemnya itu dari interstisial. Jadi makanya kalau ARDS itu kita sebut sebagai interstitial pulmonary udem ya pada fase awal. Tapi lama-kelamaan ya cairan udemnya itu tidak jadi interstisial saja, dia juga mengenai alveoli seperti itu. Jadi cairan di alveoli itu sebenarnya late onset-nya kalau dia udemnya sudah tidak tertangani lagi seperti itu. Dan ARDS itu definisinya itu ya selalu berubah time by time, jadi berubah dari waktu ke waktu gitu. Dan ada banyak modifikasi kriteria ya. Dan bagaimanapun ketika teman-teman semua menegakkan diagnosa ARDS, maka Anda harus mempunyai dua parameter penilaiannya, itu PaO2 per FiO2. Jadi PaO2 itu adalah tekanan parsial oksigen ya, di mana tekanan parsial ini didapatkan dengan memperhatikan berapa liter oksigen yang diberikan. Jadi PaO2 itu tekanan parsialnya ya. Normal itu sekitar 80 ke atas, dan FiO2 adalah fraksi oksigen. FiO2 itu fraksi oksigen atau konsentrasi oksigen, di mana itu dilihat dengan memperhatikan jumlah oksigen yang diberikan. Jadi ada 3 kriteria ya dengan menggunakan ICC, kemudian Berlin kriteria, dan satu lagi adalah modifikasi Kigali. Jadi yang kita pakai sekarang itu adalah Berlin kriteria, di mana yang paling penting klasifikasinya adalah timingnya. Jadi timingnya itu adalah kalau Berlin itu adalah dalam 1 minggu ya, setelah dalam waktu 1 minggu setelah adanya kondisi penyakitnya gitu ya, misalnya ada pneumonia atau infeksi paru atau aspirasi seperti itu, atau new or worsening respiratory symptoms, atau adanya gejala respirasi yang baru atau tiba-tiba perburukan, di mana yang ditandai dengan adanya gangguan oksigenasi. Jadi gangguan oksigenasi itu ditandai dengan penghitungan yang saya ngomong tadi adalah PaO2 per FiO2, di mana kalau dia PaO2-nya itu di atas 200 atau di bawah atau sama dengan 300 itu ringan, ya kan. Kalau dia moderate adalah di atas 100 atau di bawah 200, kalau severe itu adalah di bawah atau sama dengan 100. Kemudian PIP itu adalah positive and expiratory pressure, di mana PIP itu adalah tekanan yang diperlukan agar alveoli tetap terbuka pada akhir ekspirasi. Kita tahu bahwa kalau kita fisiologis normal, ketika kita bernafas, maka alveoli akan terbuka, inspirasi. Tetapi pada akhir ekspirasi, maka alveoli akan tertutup, ya. Seperti itu. Tapi pada pasien ARDS, itu dibutuhkan PIP minimal 5. Normal PIP itu adalah 2-3 gitu ya, pada pernafasan biasa. Tapi 2-3 itu mempertahankan agar alveoli itu tidak betul-betul kolaps ya pada akhir ekspirasi. Tapi pada ARDS kita perlu minimal 5. Tujuannya adalah agar paru-paru alveoli tetap terbuka, sehingga pada akhir ekspirasi pertukaran oksigen dengan CO2 tetap berjalan gitu ya. Di mana PIP itu didapatkan minimal 5 dengan settingan dari ventilasi invasif, mekanis atau ventilator, ataupun pakai NIV, non-invasive ventilation, seperti CPAP, high flow nasal kanul, dan lain sebagainya. Kemudian chest imaging, kita bisa lihat adanya opasitas bilateral, yang mana opasitas bilateralnya itu bukan disebabkan oleh efusi, bukan oleh karena atelektasis, dan juga bukan gara-gara nodul atau massa, seperti itu. Dan satu lagi adalah udem parunya. Udem parunya itu bukan gara-gara cardiac failure, not fully explained by cardiac failure, or bukan gara-gara overload cairan gitu ya. Jadi bisa kita evaluasi dari ekokardiografi ya, seperti itu. Nah, yang lebih gampang itu adalah dengan menggunakan modifikasi Kigali, di mana kalau modifikasi Kigali Anda tidak perlu menghitung PaO2 per FiO2. Kalau PaO2 Anda bergantung dari analisa gas darah, tapi kalau Kigali Anda cukup menggunakan saturasi perifer O2, SpO2 dibagi FiO2 di bawah atau sama dengan 315, maka tegaklah diagnosanya ARDS. Tapi kalau untuk menentukan mild, moderate, ataupun severe, Anda harus menggunakan PaO2 dibagi dengan FiO2 seperti itu. Jadi ini beberapa klasifikasinya, Dok ya. Jadi bisa menggunakan Kigali,
bisa menggunakan Berlin kriteria. Jadi banyak parameter yang bisa Anda gunakan. Ya, yang paling spesifik itu, yang paling apa ya, bukan spesifik ya, yang paling jelas pembagiannya itu ya ini, ya Berlin gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda bertugas di luar, Anda tidak mempunyai pemeriksaan analisa gas darah, ya, Anda bisa menggunakan modifikasi Kigali. Jadi dengan menggunakan SP2. Jadi ingat dong, kalau nanti misalnya dokter bertugas ya, jumpa pasien sesak nafas, selalu bawa saturasi oksigen atau pulse oximetry. Selain alat ukur tensi, ya kan, kemudian alat untuk mengukur suhu tubuh, usahakan membawa pulse oximetry. Apalagi sekarang zaman COVID, di mana-mana pasien COVID kita itu sering hyperhipoksia, pasiennya cuma diare, demam, ternyata saturasi oksigennya rendah, seperti itu. Jadi menggunakan SpO2 per FiO2 di bawah atau sama dengan 315, seperti itu. Kemudian, sebentar. Kalau yang lainnya itu origin idemia ataupun chest imaging hampir mirip ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung FiO2? Jadi dok, sebenarnya FiO2 itu bisa kita hitung. FiO2 itu adalah fraksi oksigen yang diinspirasi. Saya menggunakan FiO2 atau fraksi oksigen. Ya, jadi kalau nanti dokter memberikan oksigen, ya kan, misalnya minta tolong sama perawat, Kak, minta tolong oksigennya itu 5 liter per menit. Kalau oksigen 5 liter per menit itu berapa sih FiO2-nya, gitu ya. Jadi kalau oksigen 5 liter per menit, ya, FiO2 itu adalah 5 dikali 4, 20, tambah 20, 40%. Artinya Anda itu memberikan oksigen 40%. Kalau kata-kata saturasi oksigen on room air itu artinya udara ruangan. Jadi dokter kalau nggak pakai oksigen, kita menghirup nafas biasa, itu kita sebut sebagai room air. Room air, kadar oksigennya itu adalah sekitar 17-20%. Karena apa? Karena memang dokter harus ingat, kan kalau udara kita tuh nitrogen apa NO, oksigen itu memang kadarnya itu kan di bumi ini kan 17-20%, seperti itu. Nah, dan perhitungan FiO2 ini hanya berlaku untuk oksigen low flow, aliran rendah ya, atau oksigen yang apa ya, contohnya pakai nasal cannula, simple mask, non-rebreathing mask, ya kan, high flow venturi mask, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah pakai CPAP, BPAP, kemudian apalagi misalnya CPAP, BPAP, kemudian misalnya pakai ini, pakai apa, high flow nasal cannula, apalagi ventilator, itu kita tidak bisa lagi menghitung FiO2-nya. Kenapa? Karena mesin-mesin ini FiO2-nya punya settingan masing-masing, dok. Jadi kalau misalnya FiO2 di ventilator, dokter bisa putar. Misalnya dokter perlu FiO2 80%, dokter tinggal muter angkanya 80%, kayak gitu. Dokter perlu FiO2 100%, dokter tinggal mutar FiO2-nya sampai 100%, kayak gitu. Jadi berbeda. Ya, kalau low flow nggak bisa, dok. Low flow itu FiO2-nya itu tergantung dari berapa banyak aliran oksigennya, gitu ya. Tapi kalau dia oksigen pakai ventilator ataupun high flow nasal cannula, CPAP, BPAP, FiO2-nya bisa dokter setting, dokter berapa mau, seperti itu ya. Nah, kalau dia ARDS, yang paling sering itu adalah pneumonia, ya, dimanapun pneumonia yang paling sering. Jadi yang paling sering itu adalah kalau pneumonia bicaranya cuma dua, community atau hospital. Kalau community yang paling sering itu adalah pneumococcus, ya. Pneumococcus itu nama lain daripada Streptococcus pneumonia, gitu ya. Tapi kalau dia hospital, yang paling sering itu adalah Pseudomonas aeruginosa, di mana Anda nanti baca sendiri ya, boleh ya. Yang paling banyak itu komorbidnya itu ada COPD, alkoholisme, aspirasi, asma, pregnancy, HIV, imunosupresi, ya, seperti itu. Jadi banyak ya kondisi-kondisi apa ya, penyakit komorbid yang dapat menyebabkan infeksi bakteri yang dapat menyebabkan faktor risiko untuk terjadinya ARDS, ya. Nah, kalau ditanya bagaimana mekanisme hipoksia pada ARDS, ada banyak sebenarnya mekanisme hipoksia pada ARDS, ya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana mekanisme hipoksia ARDS, jadi kalau dia hipoksia pada ARDS itu ada beberapa mekanisme atau cara, ya. Cara pertama itu adalah hipoksianya itu kita harus lihat adalah ventilation perfusion ratio. Jadi kan tadi teman-teman bisa lihat ya, ventilation perfusion lung scanning, ya kan, pada pasien dengan emboli paru. Begitu juga pada hipoksia pada ARDS. Jadi kalau
prinsipnya adalah ketika kita bicara tentang pulmonologi, maka dokter harus kuat basicnya di fisiologi ataupun patofisiologi ya. Jadi terminologinya tidak bingung gitu ya. Nah, ini contohnya ya hipoksia. Jadi ini ada trakea, bronkus kanan, bronkus kiri, ini alveoli. Jadi ini adalah low ventilation perfusion ratio. Artinya ventilasinya berkurang, perfusionnya normal. Ini bisa menyebabkan hipoksia, tapi biasanya kalau seperti ini kita berikan oksigen masih gampang, masih respon ya. Yang kedua adalah high ventilation perfusion ratio. Kalau di sini ventilasinya normal, tapi perfusinya berkurang ya, misalnya pada emboli paru yang tadi kita kemukakan. Jadi perfusinya terganggu di sini ya, tapi ventilasinya V-nya normal. Ingat ventilasi itu di jalan nafas, perfusi ini dari alveoli ke pembuluh darah atau di arteri pulmonalis ya. Satu lagi adalah shunt. Ini yang paling berat. Shunt ini adalah adanya ventilasinya betul-betul zero gitu. Jadi misalnya ini masuk ya di sini ya. Masuk di sini. Tapi di sini di cairan di dalam alveolnya nih ini dipenuhi dengan cairan eksudat ya, cairan bisa gara-gara apa tadi ARDS ya, tadi kita sepakat itu ARDS bisa karena infeksi ya, sehingga permukaannya ini tidak bisa terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2. Pembuluh darahnya normal, tapi oksigennya bisa masuk tapi tidak bisa bertukar gara-gara alveolinya ini tertutup dengan cairan. Di sini kita sebut sebagai suatu shunt. Shunt itu definisi adalah ventilasi zero, perfusionnya normal sehingga tidak ada sama sekali pertukaran oksigen dengan CO2 ya. Nah, ini ya, ini saya rasa teman-teman sudah pasti dapat tahu semua gambar ini ya. Jadi pada ARDS ya adanya ventilation perfusion mismatch atau bisa dengan shunting ya kan. Kemudian karena dia ini banyak cairan ya kan, kerusakan alveoli dan interstisial. Ingat, ini dokter boleh lihat ya, ini vaskular ya. Ini vaskular. Ini ada kapiler, red cell, neutrophil, ini vaskular. Yang di biru ini adalah alveoli dan yang ini yang di antara vaskular dan alveoli ini namanya interstisial. Jadi Anda bisa lihat bahwa selain pada ARDS, selain alveoli dipenuhi oleh cairan, interstisial juga dipenuhi cairan. Dan dokter bisa lihat bahwa yang pertama sekali mendapatkan permasalahan itu adalah interstisial dulu, sehingga interstisial itu udem, dia masuk ke alveoli. Karena alveolinya tadi rusak, kerusakan di pneumocyte type 1, pneumocyte type 2, kerusakan, maka cairan di sini tadi akan keluar lagi sehingga interstisial jadi penuh dengan cairan seperti itu. Nah, ini semua akan menyebabkan hipertensi pulmonal. Kenapa hipertensi pulmonal? Karena adanya gangguan elastisitas paru, ya, gangguan elastisitas. Jadi oksigennya ini penuh dengan cairan, ya kan, sehingga adanya gangguan elastisitas paru, ya, akan menyebabkan stiff lung, paru-paru jadi kaki, dan terjadi hiperinflasi. Jadi paru-paru yang tidak terlibat yang ini tadi, misalnya ini kan terkena ini penumpukan cairan. Paru-paru yang normal tadi akan mengalami kompensasi. Kompensasinya apa? Dia akan membesar atau melebar. Dan pada fase lanjutan akan menyebabkan fibrosis paru ya. Kalau sudah fibrosis, kita berharap ya mudah-mudahan fibrosisnya itu adalah yang reversible, yang bisa sembuh. Tapi kalau dia ARDS yang berat, kemungkinan besar fibrosisnya adalah irreversible atau tidak bisa kembali ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi transient fibroblast dan ujungnya jadi fibrosis, oke. Ekstensif fibrosis, dan ini menyebabkan pasien itu jadi membutuhkan long term oksigen jangka panjang. Kenapa? Karena fibrosisnya seperti ini ya tidak bisa sembuh lagi seperti itu. Ya. Oke, jadi biasanya ARDS itu ada predisposisinya dok ya. Misalnya paling sering itu tadi infeksi paru. Tapi jangan lupakan juga sepsis, trauma, overdosis obat ya, kemudian transfusi masif ya. Kemudian bisa juga gara-gara pankreatitis ya kan, dan manifestasinya juga bergantung pada derajat kerusakan paru-parunya. Jadi banyak sekali ya penyebab ARDS. Misalnya orang alkohol, jadi kita tuh pernah dapat kasus ya orang yang baru pulang dari mabuk ya tiba-tiba mengalami ARDS, bisa. Jadi sering kayak gitu ya. Jadi banyak sekali faktor resikonya ya. Peminum alkohol. Jadi dia ketika dia minum alkohol
dia muntah-muntah, ketika dia muntah-muntah dia nggak sadar atau posisinya sedang tidur, maka akan terjadi aspirasi pneumonia seperti itu, ya. Oke. Kemudian, nah, tanda dan gejala klinisnya apa saja? Gejala klinisnya itu ada banyak dok ya. Nomor 1 bisa tachypnea, sesak nafas, bisa takikardi, kemudian kebutuhan oksigen akan meningkat. Jadi misalnya begini dok, pasien itu awalnya kebutuhan oksigennya 3 liter per menit, ya kan? Besoknya 5 liter, besoknya lagi harus pakai non-rebreathing mask, besoknya lagi harus pakai CPAP, high flow cell cannula. Itu menandakan pasiennya itu jatuh ke dalam suatu kondisi ARDS, seperti itu. Dan kalau ARDS dijumpai pada pasien dengan sepsis, maka kita harus hati-hati. Biasanya sepsis itu dengan hipotensi, ataupun sepsisnya itu sudah jatuh ke dalam kondisi septic shock, seperti itu. Nah, pemeriksaan fisiknya harus hati-hati dok ya. Dia dongki basah bilateral, biasanya dia gelembung halus ya, atau fine rails ya. Dia bukan yang coarse, bukan yang kasar ya. Kalau kasar dia biasanya itu paling sering disebabkan oleh bakteri ya. Dan juga biasanya kalau saya dulu pada waktu zaman koas, saya kalau pasiennya bisa disuruh miring kanan miring kiri, saya akan miring kanan miring kiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita suruh miring kanan miring kiri, kalau pada yang fase awal ya kan, interstisial itu kan dia kan bisa ke bawah, jadi dia gravitasi, dia akan turun ke bawah, sehingga yang tadinya ada rongkit dia bisa hilang. Tetapi sekali lagi hati-hati, kalau dia ARDS-nya sudah mencapai ke alveoli, maka ini tidak berlaku ya, karena alveoli itu bulat dan dia itu tidak akan berperan. Mau Anda suruh miring kanan miring kiri pun dia tidak akan bermanfaat, seperti itu ya. Dan udem parunya itu harus dibedakan dengan kardiogenik. Kalau kardiogenik, Anda harus jumpai tanda-tanda gagal jantung, misalnya jugular vein pressure meningkat, murmur, ada galop, hepatomegalia, ada udem tungkat. Ya. Nanti ini ada baca ya. Jadi kalau misalnya membedakannya dengan CHF ya, jadi kalau dia simptomnya hampir sama dok, tapi bedanya itu ada pada bisa sputum production-nya itu bisa positif pada ARDS, saya bisa tidak jumpai. Kemudian rails ya, rongki itu bisa pada ARDS, CHF pneumonia. Tapi yang paling penting pada CHF adalah ada udem kaki, ada distensi dari vena jugular, dan juga ada bujuk galop atau S3. Kemudian hipoksemia bisa dijumpai, dan ini tadi anti-proBNP. Jadi proBNP-nya bisa tinggi dok. Jadi kalau proBNP tinggi tadi apa? Tanda adanya distress jantung bagian kanan. Jadi kita bisa pakai. Dan juga ada kardiomegali ya, dan juga adanya pulmonary wedge pressure. Kalau pulmonary wedge pressure-nya itu biasanya kalau dia CHF di atas 18, kalau di bawah 18 biasanya dia ARDS. Biasanya kalau pulmonary wedge pressure ini kita hitung dengan menggunakan Swan-Ganz catheter ya, seperti itu. Dan juga responnya berbeda-beda. CHF dengan diuretik, pneumonia itu dengan antibiotik. Kalau dia ARDS, biasanya dok agak sulit dok dia respon dengan oksigen. Biasanya kalau dokter dengan ARDS, selain dengan oksigen, dokter membutuhkan PIP ya tadi ya, positif expiratory pressure ya. Nah ini tadi ya gambarnya ada opasitas bilateral ya kan, opasitas bilateral ataupun konsolidasi, dan bisa disertai dengan adanya air bronchogram. Jadi air bronchogram itu adanya jadi di paru-paru yang kolaps tadi atau yang padat masih ada komponen udara di dalamnya. Inilah ada air bronchogram. Jadi dia sudah kolaps tapi masih ada komponen udara di dalamnya. Kalau yang ini gambarannya seperti bentar ya dok. Kalau GGO seperti ini, kalau kita lagi kondisi pandemi COVID, nomor 1 kita pikir ini COVID ya, bukan suatu nomor 1 kita pikirkan ini COVID atau bukan COVID, karena COVID juga gambarnya GGO gitu ya. Dan USG bisa membedakan, membantu apakah ini memang konsolidasi, ataukah ini efusi, ataupun ini massa, ataupun ini udem paru. Nah, pengobatannya itu suportif ya, jadi paling sering itu adalah resusitasi, antibiotik, kemudian kontrol infeksinya, ya kan, dan juga
karena pasien ARDS itu ada kerusakan paru-paru, tujuan pengobatan kita adalah membatasi agar kerusakan paru-paru tidak lebih lanjut dengan menggunakan lung protective ventilation untuk mencegah kerusakan dan juga terapi konservatif, ya kan? Nah, ventilasi non-invasif itu merupakan pilihan utama pada pasien ARDS yang ringan. Tapi kalau ARDS-nya udah berat, yang sudah mulai gagal nafas, yang udah mulai bernafas sudah mulai fatigue, ya kita nggak bisa pakai kita nggak bisa pakai ventilasi non-invasif. Kalau sudah fatigue jalan nafasnya, jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan ventilator seperti itu ya. Nah, kalau dia non-invasif itu ARDS ringan. Jadi Bapak tadi atas ringan kalau dia PA2 per FiO2-nya itu masih di atas 200 ya. Atau ringan itu masih bisa. Kalau beratnya 100, sedang 100, 200, di atas 200, di bawah 300, Anda boleh menggunakan ventilasi invasif. Atau satu lagi tadi kalau misalnya, sorry dok ya, tadi kalau kita pakai ICC, ada namanya ALI, acute lung injury, ya. Ini dia itu di bawah 300 ya. Kalau misalnya dia di atas 200, di bawah 300 ya kan. Nah, ini kita bisa pakai juga ya. Kalau dari ARDS kan di bawah 300 tapi di atas 200 ya. Tapi kalau misalnya di ALI juga bisa ya. ALI itu misalnya dia itu sudah mulai masuk ke ARDS tapi belum sampai ke di bawah 300 gitu ya. Anda sudah boleh menggunakan passive ventilation. Bedanya dengan IV itu dok, dia itu ventilasi bertekanan positif. Jadi kan kalau tadi pakai high flow pakai nasal kanul, pakai masker, simple mask, NRM gitu kan, yang bernafas itu tetap dari pasien, kemampuan bernafas itu tetap dari pasien. Tapi kalau ventilasi non invasif ya pada RDS itu yang membantunya itu adalah mesinnya. Jadi mesin itu mempunyai tekanan positif, dia mendorong pernafasannya. Sehingga kalaupun pernafasannya pasiennya tidak adekuat, ya kan, tetapi ventilasinya tetap misalnya maksudnya gini, pasien ini walaupun pernafasannya tidak adekuat, ya kan, tetapi karena ada bantuan ventilasi invasif, mesinnya itu akan mendorong oksigennya. Oleh karena itu, ventilasi non invasif ini namanya adalah ventilasi bertekanan positif. Beda dengan nasal kanul, NRM, di mana supaya oksigennya masuk itu tergantung kerja nafas dari si pasien. Ya, kalau dia hanya mengandalkan dorongan daripada peralatannya itu nggak akan optimal. Gitu. Tapi kalau non invasif si PEP, nasal kanul, walaupun nafasnya tidak adekuat, maka dia tetap bisa membantu mendorong. Kenapa? Karena dia mendorong, dia bertekanan positif. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah pakai ventilasi non invasif, tapi dia sudah fatigue, sudah mulai nggak sadar, sudah mulai bradipno, ya kan, itu nggak bisa lagi pakai ventilasi non invasif. Dia harus pakai ventilator. Jadi kapan pakai ventilasi non invasif ke ventilator? Kalau nafasnya sudah tidak adekuat. Kalau dia sudah mulai koma, sudah mulai bradipno, berarti nafasnya sudah nggak adekuat lagi dok. Anda memakai ventilasi non invasif pun nggak akan ada manfaatnya. Kenapa? Walaupun Anda kasih ventilasi bertekanan positif, tapi nafasnya tidak ada, Anda tidak boleh menggunakan ventilasi invasif. Artinya, Anda harus memakai ventilator. Nah, kemudian permasalahannya adalah ventilasi non-invasif itu tergantung tadi kekuatan pernapasan dari si pasien. Oleh karena itu, pada pasien-pasien dengan ARDS, itu ventilasinya itu volume itu naik turun. Bisa tinggi, bisa rendah, bisa tinggi, bisa rendah. Jadi itu bisa menunjukkan PSILI, patient self-inflicted lung injury. Jadi karena volume tidak terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan lung injury. Ingat ya dok ya, volume itu adalah volume udara yang masuk per satu kali bernafas. Normalnya 8-10 mili per kilogram berat badan. Pada pasien ARDS itu kita turunkan volume tidalnya itu 4-6. 4-6 itu hanya bisa dicapai dengan ventilator ya. Kenapa? Karena kita bisa setting. Tapi kalau tidak pakai ventilator, dia masih memakai ventilasi non invasif ya kan. Itu volume itu bisa kacau balau, dok. Kenapa? Karena bisa saja kadang-kadang pernapasannya pelan, kadang-kadang dia tarik nafasnya dalam-dalam sehingga kekuatan pernafasan itu juga sangat menentukan volume tidal seperti itu. Sehingga kalau volume tidal terlalu tinggi akan mencetuskan ventilation induced lung injury gitu ya. Nah, oleh karena itu, prinsip utamanya itu adalah lung protective strategy. Jadi, lung protective strategy ini adalah prinsipnya adalah low tidal volume. Jadi tadi yang saya katakan bahwa seharusnya
tidal volume pasien ventilator itu adalah 100 low tidal volume itu seharusnya pasien tidal volume itu adalah 8 sampai 10 ya tadi saya ngomong. Tapi pada pasien dengan ventilator tidal volume itu nggak boleh tinggi-tinggi dok, 4 sampai 5 atau 4 sampai 6. Kalau bisa jangan terlalu tinggi lah pokoknya. Kemudian PIP-nya boleh Anda buat tinggi ya. Kenapa? Karena kalau PIP-nya tinggi ya kan tujuannya adalah untuk tadi saya kemukakan dok ya, memastikan agar CO2 dan oksigen tetap bertukar ya dok ya selama akhir ekspirasi. Tujuannya supaya memastikan agar tidak terjadi alveoli collapse. Itu tujuannya dok ya. Selama akhir ekspirasi seperti itu ya. Oke. Sebentar ya dok. Oke. Mantap dok. Sorry ya. Kemudian yang kedua, PIP-nya tinggi tadi ya. Tujuannya tadi saya katakan supaya paru-paru tidak kolaps. Jadi pertukaran oksigen dengan CO tetap berjalan ya. Nah, kenapa disarankan tidal volume-nya rendah? Tujuannya adalah supaya alveoli tidak terlalu over distended. Jadi kalau alveoli tadi kalau kita kasih volume tidal yang tinggi, maka masuknya udara juga akan semakin banyak sehingga akan menyebabkan distensi daripada alveoli yang dapat menyebabkan kerusakan daripada alveoli. Nah, PIP yang tinggi itu merupakan elemen utama, ya kan? Dan itu memfasilitasi oksigenasi sehingga dapat menyebabkan atau mencegah atelektasis ataupun kolaps alveoli pada akhir ekspirasi. Ya, jadi usahakan dok kalau pasien-pasien dengan RDS itu kita buat PIP-nya agak tinggi ya. Oke. Kemudian sebentar ya. Nah, kemudian ventilator, sedasi, intubasi, ventilasi. Tujuannya adalah memperkecil risiko baru trauma, ya. Dan juga pemeriksaan NAGDA. Jadi satu lagi dok ya, kalau kita memberikan low tidal volume, maka yang sering terjadi itu adalah permissive hypercapnia. Permissive hypercapnia adalah suatu kondisi di mana ada respon kita mengizinkan peningkatan kadar CO2 dalam darah. Jadi peningkatan kadar CO2 dalam darah itu diwajarkan. Kenapa? Karena memang kita memberikan tidal volume rendah. Sehingga tidal volume rendah dapat menyebabkan peningkatan kadar CO2 dalam darah. Ya, ini tadi tidak usah ya. Jadi, satu lagi ya, tidak terlalu agresif memberikan cairan, gitu ya. Jadi kita itu kalau memberikan cairan tidak boleh terlalu agresif. Jadi yang paling penting adalah balance cairannya dan juga pantau perfusinya. Bagaimana MAP-nya di 65, kemudian pantau dengan output-nya. Normalnya adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Ya. Nah, satu lagi kalau misalnya dengan ventilator nggak sanggup ya kita menggunakan ECMO gitu ya. ECMO itu penting juga karena ECMO itu adalah heart yang asin. Jadi jantungnya diistirahatkan, paru-parunya diistirahatkan sehingga yang berperan itu adalah hanya mesin di luar paru-paru jantung, namanya adalah heart lung machine. Jadi fungsi jantung dan fungsi paru-paru itu diambil oleh ECMO, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ARDS, severe moderate, kita menggunakan ventilasi invasif. Low tidal volume, higher PIP, ya kan. Kemudian kalau misalnya PaO2 per FiO2-nya masih rendah, kita nggak bisa juga, maka kita harus ke knockdown pasiennya. Kita ke knockdown dengan menggunakan neuromuscular blockers atau kita sedasi. Satu lagi adalah prone position. Jadi prone position itu adalah pasien ditelungkupkan, ya. Kurang lebih satu hari itu adalah 12 sampai 16 jam. Kalau misalnya dia tidak mempan juga, ya kan kita menggunakan ECMO, gitu ya. Dan juga secepat mungkin kita harus melakukan tracheostomy. Kenapa?
Kalau misalnya dia tidak kita lakukan tracheostomi, maka ujung-ujungnya pasien itu akan mengalami tracheomalacia. Ya, tracheomalacia itu adalah kolapsnya trakea atau cincin trakea pada waktu dia tarik nafas. Kenapa? Karena terlalu lama menggunakan ventilator. Tapi kalau dia ARDS yang ringan, di mana dia di atas 200 atau di bawah 300, pertimbangan pemakaian NIV atau high flow nasal, ya. Kemudian nutrisi ya, 70% dari total kalori nutrisi. Dan tadi sedasi atau neuromuscular blocker ini wajib ya, jangan lupa. Kemudian profilaksis dengan pencegahan sel ulcer dengan menggunakan LMWH, ya kan, atau low dose, boleh Anda pakai endocrine heparin, dan juga menggunakan PPI, reseptor antagonis reseptor H2, contohnya simetidin, ranitidin, famotidin, dan juga surelvan. Hati-hati menggunakan PPI. Kenapa? Karena menggunakan omeprazol berkepanjangan, lansoprazol berkepanjangan, itu dapat meningkatkan risiko pneumonia. Jadi hati-hati dok ya, dokter menggunakan lanso, omeprazol injeksi, jangka panjang, itu dapat meningkatkan risiko aspek pneumonia. Kemudian steroid masih kontraindikasi, tapi kalau pada COVID, steroid sangat obat dewa ya. Kenapa? Karena pasien COVID dengan fase baristokin atau PRDS itu sangat penting dengan steroid. Dan sustain masih belum ada fungsi, ketokonazol belum ada manfaat juga. Transfusi, hati-hati ya dok. Transfusi dapat mencetuskan trali atau transfusion related acute lung injury. Sehingga tadi pasiennya ARDS stabil, tiba-tiba Anda berikan transfusi. ARDS yang tadi awalnya PaO2, pre-FeO2-nya 300, gara-gara transfusi bisa jadi di bawah 100. Jadi transfusi ini hati-hati ya, dapat mencetuskan transfusion related acute lung injury. Kemudian tadi posisi telungkup, front position ya, dan satu lagi adalah inhalasi nitrat oksida. Tapi inhalasi nitrat oksida sampai saat ini belum ada evidence base-nya. Oke. Nah, kalau preventifnya ya ARDS belum ada preventif ya dok ya. Aspirin dan statin ternyata tidak ada terbukti klinis ya. Jadi ini resumenya, oksigen suplementasi, steroid, nah masih ada tempat tapi hati-hati. Tapi kalau pasiennya dengan Addison krisis, Anda boleh menggunakan steroid atau tidak respon dengan dobutamin, norepinephrine, Vascon dan sebagainya. Kemudian decrease oxygen consumption, kurangi oksigen konsumsinya dengan menggunakan antipiretik. Kalau demam kasih antipiretik, kalau dia bisa kasih sedatif, kalau dia nyeri kasih analgetik. Dan satu lagi adalah neuromuscular blockade. Kemudian increase oxygen delivery, menggunakan inotropik, kemudian pertahankan hemoglobin 7-9, dan juga tadi mengurangi aktivitas daripada neuromuskular. Ya, baik, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dok? Saya persilakan. Izin bertanya dokter. Ya. Bagaimana ya dok cara mengatur dan menentukan volume oksigen yang diberikan supaya perhitungan FiO2-nya itu akurat dokter? Mungkin itu dok. Terima kasih dok. Enggak, sebenarnya begini dok. Kebutuhan oksigen itu dokter yang memutuskan. Bagaimana cara dokter tahu FiO2-nya? Dengan melihat saturasi oksigen. Jadi kalau dokter misalnya memberikan oksigen 3 liter per menit, dokter lihat di saturasinya berapa yang muncul. Kalau saturasinya 9798, artinya oksigennya cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya 3 liter, FiO2-nya masih 90-91, artinya oksigennya masih kurang. Dokter naikkan 5 liter. 5 liter, oksigennya berapa? 9798, artinya oksigennya masih cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya 5-6 liter masih 90, malah cenderung turun, dokter naikkan ke simple mass. Simple mass itu 5-10. Jadi kalau misalnya di nasal kandung kan 1-6. Simple mass dia itu 5-10. Kalau simple mass misalnya 10 liter pun nggak respon, dokter naikkan ke NRM, non-rebuilding mass. Non-rebuilding mass ini misalnya ada reservoirnya gitu ya. Jadi Anda naikkan sampai 10 liter. Kalau misalnya NRM 10 liter, ternyata saturasinya 98-99, Anda pertahankan dulu. Kalau misalnya 3-5 hari pasien yang dengan NRM stabil, dokter turunkan lagi pelan-pelan. Bisa pakai ke simple mass. Misalnya simple mass-nya mulai dulu 7 liter. Simple mass-nya respon, turunkan lagi ke nasal kandung. Berapa? 2-3 liter. Kalau ternyata nanti 2-3 liter nggak mempan lagi, naikkan lagi ke simple mass. Ya kan, seperti itu dok. Jadi oksigen ini dokter bisa pakai 2 cara. Dokter bisa pakai step up atau step down. Step up mulai dari rendah dulu ke tinggi. Kalau step down mulai dari tinggi itu baru ke rendah. Misalnya dokter ini datang nih sesak nafas nih. Dokter mau agresif, langsung pakai NRM dong. NRM berapa kita kasih dok? 15 liter. 15 liter 3 jam, bagus saturasinya. Turunkan pelan-pelan, turunkan ke 10. 10 bagus, turunkan lagi ke simple mass. Atau dokter mau step down, silakan. Misalnya oksigen nasal kandung berapa kasih dok? Kasih 5 liter dulu. Kalau nggak respon, naikkan simple mass. Kalau nggak respon, naikkan ke NRM.
Tapi sekali lagi basicnya itu adalah saturasi oksigen perifer. Kalau saturasi oksigen perifernya itu biasanya di bawah 90 dok, misalnya 80, 70 gitu ya. Biasanya nasal kanul nggak respon dok. Biasanya nasal kanul itu biasanya dia harus pakai simple mask ataupun NRM. Tetapi kalau begitu dia datang saturasinya rendah atau pasiennya nggak bernafas, ya jangan pakai NRM dok, jangan pakai simple mask, pakailah paling tidak pakai ventilator intubasi. Tapi kalau misalnya saturasinya masih pakai NRM 15 liter, saturasinya masih 90, 89, 88, di situ Anda putuskan pasien ini harus pakai NIV atau non-invasive ventilation. Boleh pakai CPAP, boleh pakai BPAP, boleh pakai high flow nasal kanul, ya, kayak gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan. Izin bertanya dok. Ya. Tadi kan untuk yang ini penggunaan ventilator itu kan dengan risiko hiperventilasi. Nah, kalau dia tidak adekuat kan tadi kita bisa menggunakan ECMO. Tapi kalau kita rasa dia udah cukup dok dan saturasinya udah cukup gitu, kita langsung hentikan dan dia bernafas secara mandiri atau kita turunkan pelan-pelan step down mulai dari mungkin dari high flow-nya dulu, jadi pakai Venturi mask dulu atau NRM gitu-gitu dok, atau bisa langsung di itu dok, langsung bernafas mandiri. Makasih dok. Oh, baik. Tidak bisa gitu dok ya. Jadi pemantauan ventilator itu tidak seperti itu. Jadi pemantauan ventilator itu harus kita lihat secara keseluruhan. Pasiennya hiperventilasi, artinya pasien hiperventilasi, artinya work of breathing-nya masih tinggi. Kalau work of breathing-nya masih tinggi, ya kan? Artinya apa? Pasiennya belum kuat bernafas dok. Ya, kalau di situ dokter harus malah melakukan knockdown pasiennya. Kenapa? Kalau misalnya pasiennya kita biarkan hiperventilasi, itu malah tidak akan bagus ke pasiennya. Kenapa? Karena kalau dia hiperventilasi, work of breathing-nya akan semakin berat, semakin hebat. Dan efek samping kepada pasien bisa pasien menjadi malnutrisi. Kenapa? Karena pasien dengan hiperventilasi itu dapat menyebabkan kebutuhan metabolismenya akan meningkat seperti itu. Yang kedua nanti malah dapat menyebabkan alkalosis respiratorik. Kenapa? Karena terlalu banyak CO2 yang terbuang. Ya. Kemudian kalau misalnya memang, jadi begini dok, hiperventilasi itu diperbolehkan. Dokter harus lihat dulu settingannya. Jadi begini, ventilator itu dua settingannya. Dokter mau mengatur oksigen atau mengatur CO2. Kalau misalnya dokter mau mengatur oksigen, dokter memain di FiO2 dan juga dokter bermain di PEEP, positive and expiratory pressure. Tapi kalau dokter ingin bermain di CO2, dokter harus bermain di dua hal. Nomor satu adalah pressure-nya dokter mainkan, satu lagi dokter mainkan adalah respiratory rate-nya. Jadi kalau misalnya settingan ventilator pasien dibuat sedikit apa ya. Jadi begini dok, hiperventilasi itu adalah definisi dari analisa gas darah. Jadi hiperventilasi itu adalah takipno dengan kondisi alkalosis respiratorik. Ya, jadi takipno itu menyebabkan CO2-nya terbuang, pH-nya yang tadinya normal menjadi alkalosis karena CO2 yang terbuang. Itu adalah hiperventilasi. Tapi kalau misalnya dia CO2-nya memang tinggi, dibuat respiratornya naik, itu wajar. Kenapa? Karena untuk membuang CO2. Seperti itu. Jadi banyak kita memang membuat pasien RR-nya sedemikian rupa agak banyak, tujuannya adalah supaya membuang CO2 lebih banyak. Kalau misalnya kita biarkan dia takipno lama-lama, ya kan, itu malah bisa mencetuskan pasien itu akan menyebabkan ventilator induced lung injury, sehingga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru lebih lanjut. Kalau memang nanti dia takipno dapat menyebabkan kerusakan paru-paru lebih lanjut, bukan yang kita pikirkan dok, bukan kita pakaikan high flow nasal kanul, bukan kita pikirkan pakai CPAP, malah kita harus knockdown-kan dia, kita tidurkan dia, kita sedasi dia, kalau perlu kita pakai neuromuscular blockade. Kenapa? Karena kalau misalnya dia RR-nya makin naik, pernafasannya belum adekuat, oksigen juga belum cukup, malah kalau kita turunkan, maka akan memperberat kekurangan oksigennya, seperti itu. Jadi RR, respiratory rate, pressure, FiO2, kemudian PEEP itu hal-hal yang berbeda dok ya. Jadi kalau misalnya dia tadi RR-nya naik, kalau memang kita sengaja kita buat dia supaya membangun CO2, itu wajar dok, nggak boleh kita turunkan. Malah kalau terturunkan akan menyebabkan CO2-nya akan semakin tertahan seperti itu. Di sisi lain yang dokter lihat itu adalah FiO2-nya dengan PEEP-nya. Kalau misalnya PEEP-nya masih tinggi dok, misalnya PEEP-nya sampai masih 15, FiO2-nya masih 100, RR-nya masih tinggi dok, dokter jangan
berpikir untuk langsung ke Venturimas pakai CPAP, nggak bisa dok, karena nafasnya nggak akan adekuat kayak gitu. Dia aja pakai ventilator belum adekuat, apalagi kita pakai NRM atau CPAP kayak gitu. Jadi bukan begitu dok pola pikirnya dok ya. Ventilator itu satu kesatuan gitu. Dokter memberikan RR, dokter tengok juga apa yang dokter pengen tahu dari RR. Dokter tujuan RR itu naik apa? Tujuannya adalah menurunkan CO2, ya kan? Tapi kalau misalnya CO2 sudah normal, dokter mainkan di FiO2 dan di PIP dulu. Kalau misalnya RR-nya sudah stabil, FiO2-nya sudah rendah, PIP-nya juga sudah bisa pakai 3 sampai 5, FiO2-nya juga sudah bisa kita pakai 40%, ya kan? Nah, pasien itu juga nafasnya sudah mulai spontan, sudah mulai stabil, dia tidak membutuhkan mesin lagi, ya kan? Baru dia kita weaning pelan-pelan. Ingat, ketika seseorang ventilator itu kan dia dok ada yang dikasih mesin ya. Jadi misalnya kita buat RR-nya 10 kali. Nah, kalau misalnya RR-nya 10 kali, kita lihat total berapa pernafasan yang muncul di monitor. Kalau misalnya RR dari mesin 10, total pernafasan di mesin total nafas di monitor ada 24, artinya pernafasan spontan si pasien itu ada 14 kali dong. Seperti itu. Maka nanti kita lihat kalau misalnya nanti nafasnya sudah sampai 28 kali sudah sampai misalnya total itu 28 kali, berarti pernapasan pasiennya masih ada, ya kan? Dokter putuskan, dokter mau coba ke knockdown atau tidak. Tengok dulu dok FiO2-nya. Bisa nggak dia lepas oksigen? Kalau lepas oksigen belum bisa dok, ya jangan dokter. Ini kan jangan dokter lepaskan jangan dokter pikir untuk ventilator, untuk weaning. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa bernapas adekuat. Ya gitu kan. Bahkan nanti kalau dokter pikirkan weaning, dokter nanti bakal bisa reintubasi lagi. Kenapa? Karena oksigennya belum sanggup dia dok gitu. Seperti itu pola pikirnya ya. Baik dok, terima kasih dok. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Baik, kalau nggak ada saya tutup ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk teman